Baik, pertemuan kemarin saya izin karena ketemu sudah. Lalu sekarang saya akan mereview sedikit tentang konsep klasifikasi. Dan sudah Anda baca kemarin kan materi klasifikasi sudah dibaca ya. Apakah ada pertanyaan atau perlu saya ulang kembali? Mungkin saya jelaskan dulu biar lebih jelas ya. Gitu aja ya. Iya Pak, jelasin Pak. Yep. Kita belum terlalu ngerti Pak. Belum paham. Nanti kalau misalnya banyak yang bertanya untuk menggali ya dari informasi dicoba. Materi sudah saya upload di e-learning ya, yang PPT ya. Kalau yang PDF tadi bisa revisi. Login. Ada yang di kampus hari ini atau di rumah semua? Di rumah? Di lab Pak. Oh di lab. Wih. Oh ada yang di lab ya, jadi asisten ya. Iya Pak. Kelihatan materinya? Baik. Sudah terlihat map materinya? Sudah Pak, sudah. Oh. Baik, jadi kalau kemarin kita belajar tentang bagaimana konsep atribut, konsep objek, lalu bagaimana melihat data yang berkualitas buruk ya, dan bagaimana menemukan permasalahan pada kualitas data itu. Kemudian ada noise, outlier, ada data redundant gitu ya, data missing value dan sebagainya. Kemudian ada beberapa penanganan kemarin ya menggunakan di dalam preprocessing ya atau promosinya ada beberapa teknik. Lalu ada feature creation ya kan, ada feature selection, lalu ada lagi kemarin menggunakan aggregation dan sebagainya. Nah, untuk materi yang kemarin apakah ada pertanyaan? Jadi tahapannya setelah kemarin Anda melakukan perbaikan data, itu bagian dari preprocessing, itu bagian yang sangat berat sebetulnya. Nah, setelah selesai, kita akan masuk ke dalam tahap yaitu penerapan metode data mining. Nah, pada hari ini kita akan belajar salah satu metodenya, baru salah satu, yaitu menggunakan konsep atau pendekatan supervised learning. Supervised berarti yang dipervisi, yakni kalau kita mudahnya memahami dengan kata klasifikasi. Sama dengan supervised learning. Kalau teman-teman pernah belajar machine learning, maka konsep klasifikasi ini nanti akan sangat berkaitan erat dengan machine learning sebetulnya. Mesin yang bisa belajar. Nanti di sini kita. Untuk materi yang kemarin ada pertanyaan? Atau saya lanjutkan dulu? Belum ya? Ini dulu ya, nanti coba kita bahas di sesi di diskusikan. Baik. Ya, pada ini kita belajar tentang konsep dasar klasifikasi, kemudian percabangan pada klasifikasi berdasarkan dari atributnya. Kemudian kita belajar bagaimana mengukur atau memilih percabangan yang terbaik, ya. Dan yang keempat, bagaimana nanti membangun suatu pohon keputusan atau decision tree. Nanti sini kita belajar menggunakan algoritma Han algoritma gitu, secara sederhana. Definisi klasifikasi. Di dalam klasifikasi nanti ada dua tahapan penting yang perlu difahami, yaitu ada data training dan data testing. Ya. Data training adalah yang nantinya setiap record, setiap baris itu akan dicirikan dengan dua simbol, yaitu X dan Y. Di mana simbol X ini atau variable X ini adalah sekumpulan atribut, yakni X itu adalah suatu variabel ya, yang nanti akan berisi sekumpulan atribut. Dan Y ini adalah labelnya atau kelasnya. Jadi istilah lainnya adalah X ini adalah atribut atau dengan kata lain prediktor atau independent variable atau input. Jadi variable independent adalah variable yang tidak dipengaruhi oleh variabel yang lainnya. Sedangkan kelas atau Y itu istilah lainnya adalah respon dependent variable, karena variabel ini dipengaruhi oleh atribut yang lainnya, maka variable dependent atau output. Jadi kalau kemudian kita belajar ada kelas mahasiswa punya IPK, jumlah SKS, itu adalah X namanya. Jadi atribut-atribut pada kelas mahasiswa, pada data mahasiswa, ada name, nama, IPK, jumlah SKS, dan sebagainya adalah X atau atribut atau prediktor atau variable independent. Nah, kalau data mahasiswa nanti akan dikelompokkan dalam kategori kelasnya adalah
mahasiswa yang lulus tepat waktu atau tidak tepat waktu, itu adalah Y atau kelas artinya. Jadi atribut atau kolom yang berisi mahasiswa lulus tepat waktu atau sebaliknya itu adalah kelas atau respon atau output atau variable dependent. Kenapa? Karena kelulusan tepat waktu itu pasti dipengaruhi oleh IPK, jumlah SKS dan sebagainya. Maka namanya adalah variable dependent. Itu maksud dari sini. Ini adalah data klasifikasi. Jadi kalau kemarin ini sangat sebetulnya konsep ini sangat berkaitan dengan tugas yang dataset yang kamu kemarin sebetulnya. Jadi data itu harus berisi sekumpulan atribut yang nanti ada kelasnya. Ada nanti satu kolom atau atribut sebagai kelasnya. Dan kelas itu dipengaruhi oleh atribut yang lainnya. Nanti akan dicoba di bawah. Ini data training. Dan data testing nanti adalah akan mempelajari suatu pola dari model yang ada untuk memetakan sekumpulan atribut X untuk mendefinisikan label atau kelas Y-nya. Jadi kalau nanti dengan data training, ada sekumpulan data yang sudah ada atributnya dan kita berikan labelnya secara manual. Atau sudah ada labelnya, atau sudah ada kelasnya berdasarkan dari data yang ada di database. Nah kalau testing, ada satu data itu belum ada labelnya, Y-nya itu kosong. Nantinya dari model yang ada, model itu dari mana Pak? Model itu berasal dari data training sebetulnya. Jadi output dari data training nanti akan menjadi suatu model, suatu acuan. Oke. Yang nanti akan digunakan untuk memetakan sekumpulan atribut X untuk mendefinisikan label atau kelasnya. Yang nanti dari model yang ada di sini, nanti untuk memetakan atribut X-nya, untuk memprediksi atau mendefinisikan label atau kelas Y-nya. Itu namanya data testing. Sudah ada berjoin ya, sudah. Nah, berikut adalah contoh dari klasifikasi pada data mining. Yang pertama adalah klasifikasi untuk mengelompokkan suatu email, apakah tergolong kategori email yang spam atau non-spam. Yang kedua adalah klasifikasi untuk mengelompokkan sel tumor yang ganas atau tidak ganas, malignan atau benign, ganas atau tidak ganas, ini cukup benar kalau saya paham. Yang ketiga adalah suatu klasifikasi untuk mengelompokkan benda di antariksa atau luar ruang angkasa, tergolong benda yang berbentuk elips, spiral, atau irregular shapes galaksi, atau benda-benda yang tidak beraturan bentuknya. Nah, jadi perhatikan ketika kita mengelompokkan email spam dan non-spam, kalau Anda buka email Gmail, taunya itu spam atau bukan, sudah ada suatu pengaturan di Gmailnya, betul ya? Spam atau bukan spam, betul kan? Sudah ada menunya kan, fiturnya? Betul nggak? Halo? Betul, Pak. Betul ya? Nah, ternyata kalau kita belajar dari konsep penambangan data, itu bisa kita buat sebetulnya. Deteksi spam atau spam. Nah, jadi kita akan mengelompokkan emailnya, kita akan ekstrak fiturnya atau atributnya dari email message header-nya, dari subjek emailnya, ini subjeknya, dan kontennya. Kalau email yang berisi penawaran, iklan, itu bisa dikategorikan spam ya. Artinya kalau kita tahu header itu berupa iklan, atau header ini ada berisi tentang penawaran, berarti ini adalah tentang spam. Itu kan sederhananya. Artinya dicek dari atribut subjeknya atau email message header-nya dan isi emailnya, itu yang dicek, akan dicek kalimatnya. Itu yang pertama. Artinya atribut X-nya itu adalah atribut set atau sekumpulan atribut. Jadi X itu adalah sekumpulan atribut yang tadi berisi dari subjek email pertama, isi email pertama, subjek email kedua, isi email kedua, dan seterusnya sampai email terakhir. Itu X-nya. Labelnya adalah tadi, apakah email itu tergolong kategori yang spam atau spam. Nanti akan cek subjeknya, apakah berisi iklan, apakah berisi penawaran, dan sebagainya. Nanti kalau dia berisi penawaran berarti berupa spam, kalau bukan berarti bukan spam. Atau kita cek nanti dari, bisa ditambahkan dari sisi pengirimnya gitu ya. Kalau dari suatu pengirim yang kita kenal dan sudah ada dalam suatu friend kita, maka dikatakan ini bukan spam. Cuma kalau yang kita kirim bukan yang kita kenal, bisa dikatakan itu adalah non spam. Nah, itu. Artinya fiturnya nanti bisa bertambah. Yang kedua adalah mendeteksi sel tumor. Nah, ini saya juga pengalaman juga dari ada satu keluarga yang pernah di MRI scan ya, sampai X-ray juga. Jadi ketika suatu organ dalam tubuh kita itu ada sel tumor, itu tahunya dengan dilakukan proses MRI scan. Orang suruh tiduran, nanti masuk ke suatu alat,
dorong, gitu ya. Nanti dicek semua badan, nanti dicek apakah ada sel tumor di tangannya semuanya dari ujung rambut sampai ujung kaki. Kalau X-ray itu lebih kecil ya, di sinar X-ray gitu. Dan ada suatu organ yang memang terindikasi ada tumornya di situ. Nah nantinya itu ada suatu bentuk di situ. Kalau kita nanti ada berupa foto ya, fotonya. Kalau sel tumor itu nanti akan dilihat dari sisi ukurannya, biasanya berupa lingkaran gitu ya. Nanti dilihat lebarnya, bentuknya. Nanti akan dideteksi oleh dokter sel tumor langsung memang yang pakar di situ. Ini dikatakan ini sel tumor yang ganas atau tidak, ini akan dideteksi. Nanti akan dilihat dari ini dia feature, suatu atribut atau fitur yang diekstrak dari suatu hasil gambar sinar X-ray atau MRI scan. Jadi dari gambar itu akan dilihat nantinya tadi ukuran bentuknya, lebarnya gitu ya, berapa jumlah lingkarannya, berapa jumlah selnya yang di situ tumor, nanti akan dideteksi mengarah ke tadi sel tumor yang ganas atau tidak ganas. Ini memang pakar medis yang bekerja setelah kita yang sebagai pembantu. Di sini perhatikan kita melihat ternyata data mining sangat bisa diterapkan dalam dunia medis gitu ya. Makanya sekarang ada namanya bioinformatika, suatu ilmu yang mengkawinkan antara ilmu informatika dengan biomedis atau kesehatan dan biologi. Ini sudah tren saat ini. Oke. Nah yang kedua tentang tadi ya, benda-benda di luar angkasa atau galaksi. Fiturnya, atribut X-nya adalah sekumpulan atribut yang diambil dari gambar hasil teleskop. Anda kalau pernah pakai teleskop yang di Bandung tuh di Bosca ya, melihat bintang pakai teropong bintang, kan nanti dapat gambar ya. Itu tadi diolah. Ini gambarnya gambar yang berbentuk elips, ini gambarnya berbentuk spiral sebagainya. Artinya gambar-gambar yang didapatkan dari teleskop menjadi suatu atribut nanti. Nanti akan dilihat bentuknya, lebar sebagainya sama. Kelasnya adalah nanti kan lihat kalau gambarnya seperti spiral, berarti ini adalah kelasnya kelas spiral gambar. Kalau nanti gambarnya berupa elips, berarti gambar elips. Atau gambar-gambar yang tidak beraturan bentuknya, namanya irregular. Ini jelas ya di sini ya. Artinya kalau suatu klasifikasi tadi adalah ada sekumpulan atributnya dan nanti setelah atribut ini perhatikan menjadi penentu dari kelasnya. Makanya tadi di sini ada namanya variable dependent atau Y. Kalau atribut X adalah variable independent, tapi tidak dipengaruhi oleh atribut yang lainnya. Tapi variable ini, Y ini sangat dipengaruhi oleh atribut X-nya, sangat dipengaruhi. Gitu ya. Sehingga tadi yang kemudian saya harapkan dalam membangun datasetnya adalah dari atribut-atribut yang nanti menjadi penentu dari kelas Y-nya. Itu kemarin yang saya harapkan. Ya, jadi datasetnya adalah suatu dataset yang berisi beberapa kolom atau atribut yang nanti ada satu kolom yang menjadi suatu kelas atau label yang menjadi kesimpulan atau penentu dari data di atribut-atribut yang lainnya. Gitu. Jadi kelas label ini nggak sembarangan. Ini dibangun dari suatu atribut X ini sebagai indikasinya atau kandidatnya untuk jadi penentu di sini. Lanjut ya. Nah, berikut adalah contoh dari penerapan bagaimana membangun suatu model klasifikasi. Nah, di tabel yang di atas adalah tabel training. Tadi kita sudah jelaskan di training tadi ada sekumpulan atribut 1, 2, dan 3, ada kelasnya. Kalau misal tadi apakah sudah punya rumah, yes atau no, ukuran rumahnya bagaimana, besar atau sedang gitu ya. Lalu berapa gaji sebulannya gitu. Nanti apakah akan diberikan pinjaman, yes atau no dan sebagainya. Nah, ini atributnya. Ini data training. Artinya sudah ada atributnya dan kelasnya sudah ketahuan. Ini data training. Kalau ada suatu atribut, perhatikan sama ada 3 atribut juga, namun kelasnya tidak diketahui. Ini namanya ada data testing. Ini yang perlu dipahami adalah dalam suatu klasifikasi, nanti data yang kita bangun akan dikelompokkan dalam 2 kelompok tadi. Kelompok data training yang sudah ketahuan kelasnya dan kelompok data testing yang belum ketahuan kelasnya. Gitu. Nah, nanti proporsinya jumlahnya itu lebih besar jumlah data training. Ada yang menggunakan konsep 80%, 20%, atau 70%, 30% dan sebagainya. Atau bahkan 90%, 10% juga. Jadi 90% untuk trainingnya, yang 10% adalah testingnya dari keseluruhan data yang kita kumpulkan. Ini berikutnya setelah kita membangun trainingnya yang sudah kita definisikan atributnya dan sudah kita tentukan kelasnya, maka nanti ini menjadi suatu learn model, suatu model pembelajaran yang nanti akan menjadi suatu induksi, proses induksi dengan suatu penerapan algoritma pembelajaran
maka nanti bisa satu model, gitu ya. Nah, nanti kalau belajar tadi ada namanya Han algorithm nanti di sini algoritma. Ada naive Bayes nanti di sini algoritma klasifikasi. Ada SVM nanti di sini. Ya. Nantinya model ini akan diterapkan pada suatu data testing yang memang belum ada kelasnya. Gitu. Jadi hasil dari data tadi ini akan menjadi suatu model atau acuan atau suatu tadi ya, suatu bahan pijakan nantinya model. Yang akan diterapkan pada data ini nantinya akan bisa diprediksi nilai kelasnya berdasarkan dari model yang sudah kita terapkan di sini. Nah, itu namanya klasifikasi, gitu ya. Ini proses induksi, ini adalah proses deduksi. Nah, dalam ini gambaran umum seperti ini, nanti akan ada contohnya lebih rinci nanti. Nah, ini ada contoh beberapa algoritma klasifikasi. Ya. Ada decision tree, ada yang menggunakan metode ID3, C45, C5, chart, dan sebagainya. Ada rule based method, ada Nest-Neighbor, ada network, deep learning, naive Bayes, SVM. Nah, ini contoh algoritma berklasifikasi. Ada sekarang lebih tren ada berbasis ensemble classifier. Itu ada bruising, bagging, reinforce, sebagainya. Nah, ini contohnya, perhatikan. Jadi dari data training ini, perhatikan nanti akan kita bangun suatu model yang disebelahkan seperti ini, ya, model atau decision tree. Jadi ini perhatikan dibangun dari data di sini. Ini. Nah, perhatikan, nanti kita belajar bagaimana membangun decision tree-nya dengan algoritma Han dan atau chart nantinya. Ya. Yang perhatikan di sini pada data training, perhatikan di sini. Atribut yang pertama adalah homeowner, status pemilik rumah. Apakah punya rumah orang itu yes atau no. Yang kedua status pernikahannya. Apakah single, belum menikah, sudah menikah, maupun divorce, sudah bercerai. Annual income, gaji rutinnya, tiap bulan $125.000 ya, ini dolar di sini. Data dari luar negeri, $100.000 dan sebagainya. Nah, ini default borrower, apakah nanti dalam melakukan peminjaman nanti akan melakukan suatu kecurangan atau tindak cheating ya atau tidak baik nantinya dalam kita melakukan pinjaman uang. Nanti jika dia punya rumah, belum menikah dan gajinya sekian, maka no, dia tidak akan melakukan kecurangan. Jadi kalau ada orang mengajukan pinjaman ke bank, akan diprediksi di sini apakah nanti melakukan cheating, kecurangan, gitu ya, misal dia kabur bawa uangnya tidak melunasi dan sebagainya, itu yang cheating. Nah ini itu no, ketika dia tidak punya rumah, namun sudah menikah dan gajinya $100.000, maka tidak akan berkecurangan. Kemudian perhatikan lihat nomor 5, dia tidak punya rumah dan sudah bercerai ya, dan gajinya $9.000. Maka kan ternyata dari data yang ada itu dia yes, artinya berlaku curang dalam peminjaman uangnya, waktu dalam mengembalikan uangnya. Sama dengan yang nomor 8 di sini. Jadi ketika dia tidak punya rumah, single, belum nikah, dan gajinya juga $5, itu dia berlaku curang. Ini suatu model di sini. Nah, di sini perhatikan dengan nanti ada banyak algoritma ya untuk membuat keputusan. Tadi di sini ada bisa menggunakan ID3, C45, C5, chart, dan Han. Di sini kita menggunakan Han dulu di seperti ini. Kalau yang chart di PDF terpisah yang itu. Nah, di sini yang dicek pertama kali adalah homeowner. Kenapa sih Pak? Kenapa ini jadi yang pertama kali ada homeowner sebagai pohon cabang pertama? Nanti ada konsepnya. Nanti akan saya jelaskan namanya ada gen, ada rasio, ada information gen. Jadi ada konsepnya untuk menyeleksi atributnya kenapa yang paling pertama. Nah, di sini perhatikan cek rumahnya, yes atau no. Perhatikan ketika dia punya rumah, yes, itu langsung no. Artinya tidak berlaku curang dalam peminjaman uangnya. Nah, kenapa langsung no? Perhatikan, ketika di sini homeowner-nya yes semua, itu kelasnya no semua. Yes, no. But yes, no. 7 yes, no. Nah, ini artinya apa? Karena semua data yes itu mengarah ke no, maka disimpulkan kalau orang pinjam ke bank dan dia punya rumah, maka dia tidak akan berlaku curang. Maksudnya. Nah, kalau dia tidak punya rumah, nah ini dia. Cek yang kedua adalah marriage statusnya, status pernikahannya. Apakah sudah menikah? Apakah single atau divorce? Ketika sudah menikah, kenapa langsung no? Jadi perhatikan. Karena ketika dia tidak punya rumah dan sudah menikah, itu kelasnya no semua di sini. Ini dia. No married, no. No married, nomor 6, no juga. Terus, no married, no juga. Maka no di sini. Artinya kalau semua kelas mengarah ke satu kesimpulan, maka itulah kesimpulannya di sini. Nah, kalau dia itu single divorce di sini, maka masih ada yes, masih ada yang no kan.
Maka cek sekarang atribut yang terakhir yaitu adalah income-nya. Nah ini tadi saya lupa jelaskan. Kalau atribut yang homeowner yang bersih yes atau no, itu namanya atribut kategorikal, sama dengan status pernikahan. Kalau nggak single ya merit ya, default itu adalah kategori. Nah, kalau income kan berupa uang, makanya namanya atribut continue. Karena nilainya berupa angka, berupa uang, continue. Nah, income ini perhatikan, makanya menggunakan kondisi lebih dari atau kurang dari. Jika di atas 80.000, maka yes, dia akan berlaku curang. Jika di bawah 80, maka no. Ini. Kenapa lupa cek di sini tadi, ketika dia tidak punya rumah, cek yang no. Dan ketika dia di single atau divorce, dan dia di bawah 80, itu no. No, single divorce, tapi di bawah 80. 80 nggak ada ya. Di atas yang di atas 80 ini yes. No, single di atas 80 yes juga. Ini yes juga, makanya didiskusikan di atas 80 berarti ada yes. Inilah pohon keputusan. Jadi nanti ketika kalau nanti ada kerja di bank, membantu suatu direktur perbankan bisnisnya untuk menentukan suatu pengajuan pinjaman ke bank itu, Anda sebagai pemilik keputusan, ya atau tidak, Anda bisa usulkan menggunakan pendekatan ini sebagai pohon keputusan. Lanjut ya. Nah, sekarang setelah model yang ada kita ini, jadi kita beli itu menjadi suatu model. Model ini suatu pohon disinter ini, pohon keputusan ini, kita akan pakai di sini. Kita akan pakai di sini. Ya. Ini ada suatu data baru, perhatikan. Dia tidak punya rumah, sudah menikah, gajinya $80.000. Kira-kira nanti akan berlaku cheating atau tidak di sini? Nah, maka rasa di sini. Maka yang pertama adalah kita cek di sini adalah homeowner-nya. Homeowner-nya perhatikan di sini no ya. No berarti yang mana? Masuk ke cabang sebelah kanan. Ya. Nah, no cek status pernikahannya. Oh dia married, maka langsung no. Sini langsung no. Izin, sebentar ya, maaf sudah.
Baik, lanjut ya. Masih menyimak semuanya? Halo? Masih, Pak. Ya, lanjut ya. Nah, tadi ada data testing ya. Di sini ada yang homeowner-nya adalah 0, sudah menikah, dan gajinya $80.000. Maka kira-kira nanti apa nih ini prediksinya? Dengan pohon keputusan yang ada tadi, perhatikan karena dia adalah tidak punya rumah, no, maka masuk cabang yang sebelah kanan. Dengan cek pernikahannya, merit, maka langsung diputuskan no. Artinya nanti sih jadi no nilainya. Ini konsep dari memprediksi suatu data atau machine learning atau mesin bisa belajar. Jadi dengan area model ini perhatikan, kita bisa belajar machine learning untuk menentukan, memprediksi, mendefinisikan suatu data baru yang belum ada kelasnya. Dan sampai sini ya teman-teman ya, lanjut ya. Halo. Iya Pak, lanjut Pak. Nah, nanti saya jelaskan bagaimana kok ini jadi yang pertama, bagaimana kok ini bisa ada angka 80 itu ada konsepnya sebetulnya. Nah, ini salah satu contoh bagaimana membangun suatu pohon keputusan menggunakan namanya algoritma Hans. Itu sudah sangat lama ya, tapi coba ini buat belajar selesai. Nah, yang pertama adalah kita hitung dulu kelasnya yang paling mayoritas. Perhatikan, dari 10 di sini paling banyak yes atau no. Ayo semuanya menyimak, menghitung. Paling banyak yes atau no? Paling banyak yang No, Pak. yang No, no, ya. no. Terus sekali. No. Sehingga di sini defaultnya no, artinya pilih kelas yang paling mayoritas. Di sini perhatikan yes-nya ada 3, maka berarti no-nya ada 7. 7,3 artinya adalah 7 itu miliknya no, 3 berarti yang yes. Gitu. Ini pertama. Nah, di sini perhatikan 7 dan 3 ini. Kemudian tadi kita masuk ke atribut yang pertama, yaitu homeowner. Homeowner ini cuma ada 2 nilai, yaitu yes atau no ya. Ketika dia yes di sini, saya sudah jelaskan. Ketika homeowner itu yes, itu tadi mengarah ke no semua. Yes, kelasnya no. Yes, ini no semua. Yes, no juga. Maka di sini perhatikan defaultnya no lagi. Karena mayoritas adalah no. Di sini perhatikan 3,0 kenapa? Karena ada 3 kelas no dan yes itu no. Di 3 ini adalah angka no-nya, yes-nya adalah no. Nah, ketika homeowner-nya adalah no, perhatikan di sini. Ternyata ada 4 yang kelasnya no dan ada 3 yang yes ketika dia tidak punya rumah. Kita cek di sini ya. Tidak punya rumah no, kelasnya no ada 1, ada 2, ada 3 dan 4 di sini, 9. Berarti 4 betul. Yang yes, no, yang yes dan baris ke-5 1, baris ke-8 dan baris ke-10 berarti 3 betul ya. Jadi 4,3. 4-nya adalah kelasnya ini, 3 adalah yes. Nah, dari A ke B ini belum selesai. Ini langsung lanjut ke cabang yang C, maaf ini kepotong sini. Mas ini ada A, B, ini C, ini D, maaf. Ada simbol ini. Ini mah kepotong C-nya di sini. Ada C nya D. Jadi nah, di sini setelah tadi dicek homeowner-nya, maka di sini kita cek merit statusnya, pernikahannya. Tadi merit atau single divorce. Tadi ketika merit perhatikan tadi ketika di sini tidak punya rumah dan merit itu semuanya mengarah ke no tadi ya. No merit di sini. No merit, no. Maka di sini perhatikan defaultnya no, 3,0. 3 baris dan 3 baris yang no dan yes-nya adalah 0 di sini. Namun ketika di sini cek single divorce di sini, defaultnya yes, perhatikan. Ketika single atau divorce, perhatikan dia tidak punya rumah, tetapi dia meritnya single atau divorce. Ini yang yes, perhatikan. Maaf, yang no ya. Yang no itu ada 1 infonya di sini. Yang 3 yang yes, perhatikan. Tadi yes ada 3 kan? Betul ya? Maka berarti sini perhatikan. Yang single divorce itu single di sini, divorce yang betul ya, ada 3. Kemudian 3 yang yes, 1 yang no. Kenapa defaultnya yes? Karena
data yang mayoritas dari kondisi dia tidak punya rumah dan dia single atau divorce, itu kebanyakan yes-nya itu 3, sedangkan hanya 1 yang no. Yang mau cek di sini mana yang no? No single no nih baris ketiga 2. Ini artinya adalah 1,3. Perhatikan dalam hal ini, kalau dalam satu atribut belum mengarah ke no semua atau belum mengarah ke yes semua seperti ini, masih ada 3 yang yes, 1 yang no, maka ini masih terbentuk cabang. Coba perhatikan kuncinya adalah kalau dalam satu atribut anaknya sudah mengarah ke no semua atau ke yes semua, misalnya 3,0, berarti ini nggak punya cabang lagi, nggak punya anak lagi. Kalau ini perhatikan 4,3, ini masih ada 4 yang no, 3 yes, ini punya anak turunan di sini, punya cabang turunan. Coba kalau ini 3,0 sudah mengarah ke 3 semua, sudah mengarah ke no semua, tiga-tiganya, maka berarti tidak punya cabang lagi, stop berarti. Nah ini berarti ini 1,3, maka ini punya cabang. Nah tadi kita cek gaji yang tadi di atas 80.000 itu defaultnya yes semua. Perhatikan, tadi yang di atas 80.000 semuanya mengarah ke yes. Dia tidak punya rumah, yang statusnya single divorce ya di sini. Maka 0,3 artinya yang yes-nya itu 0, yes-nya dari 0,3. Maka kalau sudah mengarah ke yes semua berarti udah stop berarti dari cabang ini. Berarti sebenarnya yes kalau di sini. Yang ini sebaliknya kalau di bawah 80 itu cuma ada 1 tadi ya, yaitu no single ini dan itu no. Maka ini sudah 1,0, tidak ada yang yes. Inilah pohon keputusan menggunakan Hahn algorithm. Selanjutnya pertanyaan silakan. Ini satu cara ya, ini salah satu cara saja menggunakan degree algorithm infonya, tapi ini namanya adalah Hahn algorithm. Jadi tabel ini seperti pohon keputusannya. A dulu, B dulu, atribut yang pertama, kemudian atribut yang kedua, sampai status. Oh bisa cabang Pak, ini karena tadi 4,3. Bukan ini kan 3,0 ya, algorithm berarti sudah stop, nggak punya cabang lagi. Kalau masih itu masih ada turunnya. Terus ada pertanyaan sampai sini? Atau selanjutnya dulu? Ada pertanyaan silakan. Untuk yang Han. Halo? Ada pertanyaan untuk yang Han ini? Bisa dipahami langkah-langkahnya? Bikin power keputusannya dari tabel ini? Halo? Halo? Mohon konfirmasinya. Dari saya belum ada pertanyaan, Pak. Oke, baik. Yang lain? Oke, lanjut ya. Nanti mungkin ada satu kasus nanti saya minta kelompok gitu ya. Anda ada tabel seperti itu, nanti Anda buat keputusannya secara sederhana aja dengan hal ini. Ini beberapa isu pada decision tree induction. Bagaimana seharusnya data yang dibuat percabangan? Nah, metode untuk menentukan spesifikasi percabangan itu nanti tergantung dari tipe atribut. Jadi kita nanti akan membawa suatu cabang, nanti akan bergantung dari tipe atributnya. Yang kedua, training dibuat percabangan ini nanti digunakan untuk mengukur seberapa akurat dari hasil data testing yang dibuat nantinya. Jadi data training sangat berpengaruh terhadap akurasi dari data testing. Kalau training itu Anda datanya berantakan, Anda menggunakan data yang salah dalam memprediksi, maka nanti juga data testing jadi error. Sebaliknya itu. Jadi ini sangat berbanding lurus dengan data testing. Lalu yang kedua adalah bagaimana cara menghentikan percabangan. Tadi kan ada banyak cabang ke bawah ya. Bagaimana menghentikannya? Nah, berhenti perhatikan tadi jika semua record ini, berisi kelas yang sama atau memiliki atribut yang identik. Saya melihat di semua algoritma kalau sudah mengarah ke satu kelas yang sama record itu, maka itu stop berhenti. Tidak akan ada cabang lagi di bawahnya. Itu kuncinya. Dan seperti ini, ya kan mengarah semua ke kelas yang no kan, maka stop. Ini nggak punya cabang lagi. Cuma karena ini masih ada kelas yang no, masih ada kelas yang yes, 4 no, 3 yes, maka ini buat cabang lagi di sini. Gitu. Jadi dia akan berhenti jika semua record berisi kelas yang sama. Yang kedua adalah pemberhentian percabangan secara paksa. Nah, dalam suatu tools dari Orange sampai Pinner WK, kita bisa menginput suatu parameter. Misal percabangan saya pengen sampai 5 level ke bawah. Artinya ini level pertama, level kedua, level ketiga, sampai level 5 ke bawah itu bisa diatur. Oke, artinya di sini pemberhentian secara paksa dengan menginput jumlah level ke bawah. Nah, metode untuk mengekspresikan suatu konsep percabangan, jadi gini, dalam membuat percabangan juga nanti berpengaruh dari tipe atributnya. Nah, Anda sudah belajar kemarin tipe atribut yang binary sampai continue. Ternyata ini berpengaruh dari pembuatan cabang ini sekarang. Atau yang kedua adalah cabang dibangun dari jumlah percabangannya.
Kalau hanya 2 cabang, itu namanya adalah two-way split. Kalau banyak cabang adalah multi-way split. Ini dia. Nah, ini contoh percabangan pada atribut nominal. Contohnya adalah pada status dari pernikahan. Jadi ya, apakah single, divorce, atau married. Ini namanya adalah multi-way. Menggunakan banyak percabangan yang berbeda nilainya, distinct value yang berbeda nilainya. Jadi kan kuncinya kalau satu cabang yang lebih dari 2 cabang namanya multi-way. Bisa 3 cabang, 4 cabang, pokoknya dari 2 cabang. Dengan cabang adalah setiap cabang adalah nilainya yang berbeda, distinct yang berbeda. Nah, kalau binary split ini akan membagi cabang menjadi 2 cabang saja. Perhatikan 2 cabang. Ya, nanti setiap nilai akan berisi subset ya, gabungan beberapa value atau nilai. Jadi perhatikan. Cabang yang pertama adalah berisi married nilainya. Cabang kedua berisi gabungan single dan divorce. Lalu cabang yang kedua berisi single saja. Cabang yang kedua berisi married atau divorce digabung. Atau sebaliknya, cabang yang pertama berisi single dan married, cabang kedua berisi divorce saja. Ini suatu dari binary split. Binary kan 2 ya, dua binary kan binary. Binary 01 ya, ini jadi per cabang. Ini untuk split. Nah, ini pada atribut nominal tadi. Jadi pada jenis kelamin, beda status, ya mungkin apalagi purpose gitu ya, dan sebagainya. Purpose jarang dipakai untuk cabang. Pokoknya yang berisi atribut kategori itu namanya adalah atribut nominal biasanya. Nah, pada atribut ordinal, perhatikan kemarin, atribut ordinal adalah atribut yang memiliki suatu nilai pada tingkatannya. Misal ukuran kaos ya, atau baju ada yang small sampai extra large. Ini berarti ordinal. Kemudian ada grade nilai, ada A, ada A-, ada B+, dan seterusnya. Berarti adalah suatu ordinal. Jadi suatu tingkatannya. Ada ordinary-nya, ada kelanjutannya nantinya. Nah, kalau multi split perhatikan, ini juga sama menggunakan banyak cabang. Dengan ini adalah dari nilai yang berbeda nantinya. Ada small di sini sampai extra large. Nah, kalau binary split perhatikan, ini akan dibagi dua dengan 2 subset dengan suatu 2 kelompok yang berisi sekumpulan nilainya. Jadi seperti ini, yang pertama adalah berisi small medium, yang kedua berisi L dan XL, yang kedua berisi cabang berisi small saja, yang ketiga berisi, yang kedua berisi gabungan medium sampai extra large. Nah, nih, cabang yang ketiga perhatikan, ini large, ini dihindari, tidak direkomendasikan. Kenapa? Karena penggabungannya ini tidak urut. Perhatikan, dari small medium urut, medium sampai XL urut. Coba ini perhatikan, dari small langsung lompat ke large. Ini berarti melompat ya. Harusnya dari small kan ke medium dulu ya. Nah, ini dari sini dari medium langsung XL. Harusnya dari medium ke large dulu. Nah, ini default dihindari. Jadi dalam mengelompokkannya pun juga Anda hati-hati. Tidak boleh sembarangan. Harus berurutan subjeknya. Kalau pada data ordinal. Bisa dipahami sampai sini ya teman-teman ya. Halo? Masih menyimak? Iya, Pak. Baik, lanjut. Nah, sekarang pada atribut continue tadi, atribut yang tadi gaji bulanannya yang berupa angka. Ini, kalau binary split perhatikan, maka seperti ini. Apakah gajinya di atas $80.000? Jika yes, nanti bagaimana? Ini benar binary split. Ini menggunakan kondisi di sini. Nah, kalau menggunakan multi split perhatikan, berapa gajinya, rutinnya tiap bulan. Nah, ini kalau multi split perhatikan, maka seperti ini. Cabang pertama berisi kurang dari $10.000. Nah, cabang 2 adalah range dari $10.000 sampai $25.000. Cabang ketiga adalah $20 sampai $50. Cabang keempat adalah $10 sampai $50. Dan cabang terakhir adalah di atas $50. Nah, ternyata kalau binary itu dipakai di sini terakhir. Nanti data ininya, angka-angka ini nanti bisa dibuat dengan konsep seperti ini. Nanti kita baca. Inilah multi split, inilah binary split pada atribut continue. Nah, jadi dalam pembuatan atribut continue bisa menggunakan tadi konsep binary decision, tadi menggunakan kondisi lebih dari kurang dari, gitu ya. Atau tadi menggunakan konsep diskritisasi. Tadi tuh, ini adalah konsep dari ini, diskritisasi sebetulnya yang muncul ini. Ini ada range-nya di sini. Jadi merubah atribut program menjadi tipe kategori tadi. Ya. Kemudian menggunakan persentil, kemudian dalam jumlah yang 100, atau membagi dalam suatu bucketing dengan interval yang sama. Nah, ini adalah contoh bucketing interval yang sama. Ini interval pertama, interval kedua, dan seterusnya. Ini adalah diskritisasi.
Oke. Kalau tadi yang menggunakan kondisi berikutnya adalah kondisi dari B, benar. Anda boleh nanti bebas pakai mana deh, dari kasus yang ada di Jepang. Nih, ada suatu cabang sini, perhatikan, pada customer ID, gender, tipe mobil, ukuran kaos atau baju, dan kelasnya di sini. Ini kalau gender yes no seperti ini, gitu ya. Ini ada karpetnya, ada family, luxury, sport, gitu ya, mobil, tipe olahraga sampai sport. Nah, ini adalah customer ID, perhatikan. Gender yes, kenapa nolnya, channelnya 6, C14, perhatikan di sini. Gendernya itu yes itu berarti yang male ya. Yang channelnya 6, perhatikan. 3, ini male ya. Yang male itu 6 di sini channelnya. Yes itu yang M, yang male. Male itu laki-laki ya. Channelnya ada 6, perhatikan. Yang laki-laki channelnya ada 6, perhatikan. C1-nya ada 4 di sini. M, C1. 1, 2, 3, 4. Itu ya. Jadi yes itu yang male sebetulnya. Yang no yang perempuan. Yang perempuan ternyata itu channelnya ada 4, C1 ada 6. Ini gender ya. Nah, di sini perhatikan cabang yang paling bagus, yang the best. Nah, ini coba ada pengukurannya nantinya. Ada satu konsep untuk mengukur cabang mana yang paling bagus di sini. Oke. Kalau saya melihat di sini secara pengalaman, cabang yang paling buruk adalah cabang yang sebelah kanan. Ini yang kedua. Kenapa? Karena cabangnya banyak sekali. Ini yang dihindari. Yang membuat cabang terlalu banyak, jadi lama proses dalam algoritmanya. Kenapa customer ID ini ada 20 cabang? Ini tidak direkomendasikan, sangat tidak direkomendasikan, paling buruk. Cabang yang paling baik ada indikasi nanti bisa ke dealer atau yang ke kartel sebetulnya. Jadi dua ini. Oke, sudah ada satu ukuran untuk mengukur cabangnya paling baik. Oke. Ini ada contoh percabangan pada atribut nominal ya harusnya mas. Ini masih pada nominal ya. Maaf. Nanti saya ambil di buku tadi, sebenarnya itu nggak ada. Jadi gini, nanti saya ajarkan bagaimana angka gini ini terbentuk ya. Jadi ini ada parent, awalnya channel ada 6 record, sesuai 6 record. Di sini parentnya ada 0,05, separuh gitu ya. Nah, ketika dibuat cabang A dan cabang B, perhatikan, cabang A nanti menjadi not N1, anaknya cabang A menjadi not N2. Sama, yang B juga sama. Nah, ini perhatikan di sini dihitung, channel ada 4, yang satu ada 3, nilai adalah 0,486. Yang ini adalah 0,75. Artinya kalau sini perhatikan, cabang B itu lebih kecil dibandingkan dengan cabang yang A, karena nilainya kan 0,75 ya. Nanti kita di sebelah bawah belajar apa itu nilai gini itu. Nah, sini ternyata perhatikan, cabang B ini diprioritaskan atau lebih direkomendasikan untuk sebagai cabang pembentuk model keputusan. Kenapa? Karena lebih kecil nilainya. Jadi nanti membuat cabang pun itu nggak sembarangan. Ini baru pakai gini konsepnya. Nilai gini yang paling kecil, ini yang paling direkomendasikan sebagai cabang yang terpilih dalam membangun tadi desentrinya kebun keputusan. Jadi ini salah contohnya. Nah, kalau menggunakan sama nih menggunakan atribut nominal tadi ya, ini juga sama nih, sama juga atribut nominal juga. Nah, di sini juga sama nih. Nilai gini yang paling kecil itu yang kartepnya seperti ini, yang berisi bicara langsung ya, family sendiri, sport langsung. Ini namanya multiple speed cabang. Kalau beri 2 cabang di sini, ini sport luxury gabung, ini family sendiri. Ini sport sendiri, ini family luxury. Ini ternyata perhatikan, nilai yang paling kecil adalah 0,07. Jadi kalau kita pakai binary, maka cabang yang kedua ini yang direkomendasikan. Kalau kita pakai multi way, pasti ini yang direkomendasikan lebih kecil. Jadi artinya nilai-nilai ini berarti nilai gini sebagai satu acuan cabang mana yang kita akan pilih dalam membentuk pohon keputusan. Cabang yang dengan nilai gini paling kecil sebetulnya. Itu perlu dipahami. Jadi kalau pakai binary, maka ini yang direkomendasikan. Kalau menggunakan multi way, maka ini yang direkomendasikan sebagai cabang. Itu perhatikan. Nanti di sini kita belajar yang gini selain perhatikan. Nah, ini dia. Bagaimana menentukan cabang terbaik? Jadi cabang terbaik itu perhatikan. Nanti itu seyogyanya, itu notnya atau atributnya itu berisi anggota yang merata lebih diharapkan. Artinya
Kalau cabang yang pure yang sejenis itu kan berarti anggotanya sama semua, itu berarti pure sejenis gitu ya. Nah, kalau impurity perhatikan itu berarti kebalikannya dari pure, artinya tidak sejenis, atau kalau saya bilang purity adalah homogen, kalau impurity adalah heterogen. Nah, di sini perhatikan pada atribut yang pertama itu nolnya ada 5 record, satu 5 record, makanya perhatikan nilai impurity itu adalah tinggi, artinya nilai dari keberagamannya atau keheterogennya itu tinggi, impurity. Atau kan kata pure, pure kan apa? Suci ya, bersih itu ya, betul nggak? Sejenis gitu ya. Ini ada satu kelompok anggotanya pakai baju Golkar kuning semua, berarti itu pure, namanya sejenis. Purity itu sejenis. Nah kalau impurity ya, jadi purity adalah kebalikan dari impurity ya. Kalau purity adalah keseragaman, kalau impurity adalah keberagaman. Nah di sini perhatikan kalau channelnya ada 5 yang kuning, satu ada 5 yang hijau misalnya PKB, ini berarti nilai keberagamannya atau impurity itu tinggi, high degree. Kebalikan sini perhatikan, kalau channelnya tadi adalah 9 itu Golkar semua dan 1 adalah PKB, berarti ini adalah nilai impurity adalah low, paling kecil. Berarti ini adalah namanya tadi adalah keberagamannya itu rendah. Keberagamannya itu rendah betul sih, kalau ini tinggi. Nah tadi di sini ada gini ya, jadi untuk mengukur ini splitting dari atribut, di sini dari 2 atribut A dan B ini perhatikan yang direkomendasikan adalah atribut yang B. Kenapa? Karena nilai G-nya paling kecil ya, sama dengan ini. Kalau kita menggunakan yang benar berarti atribut yang kedua ini yang jadi rekomendasi karena paling kecil. Kalau mau multi W berarti ini multi W sama B beda ya, kalau ini 2 cabang ini 3 cabang lebih. Nah gini ini dari mana Pak perhitungannya? Ini dia, ini dihitung pakai cara ini. Ini soalnya rumusnya adalah 1 min sigma penjumlahan dari probabilitas suatu node dikuadratkan. 1 min jumlah dari probabilitas kuadratkan. Nah, ini kalau entropi rumusnya, jadi gini adalah salah satu cara untuk menghitung nilai impurity-nya. Ada teknik lain menggunakan entropi ini. Min 1 min sigma dari probabilitasnya dikalikan dengan log 2 probabilitasnya. Nah, juga menggunakan misclassification yaitu 1 min max dari probabilitasnya. Nah, nanti saya jelaskan yang gini dulu teman-teman. Nah, untuk yang tadi algoritma percabangannya terbaik, ini dia perhatikan. Pertama adalah hitung impurity sebelum percabangan. Ini langkah-langkahnya dalam algoritmanya. Untuk usia cabang terbaik, hitung impurity sebelum percabangan. Kemudian hitung impurity setelah percabangan. Itu ya. Nanti ada namanya bobot rata-rata gini pada setiap cabang anaknya. Nah, atribut yang dijadikan suatu coba dengan syarat menghasilkan nilai gen yang tertinggi. Tadi perhatikan gini yang bagus adalah yang paling kecil nilainya. Jadi kalau misalnya nilai M-nya itu nilai gini anaknya ya, P itu nilai gini parentnya. Kalau kecil berarti nilai lebih besar, artinya kita ambil nilai gen yang paling besar. Nah, ini perhatikan, jadi kalau ada cabang seperti ini tadi, kita hitung dulu nilai P-nya. Sebelum percabangan kita hitung nilai P-nya, nilai gini parentnya. Kemudian setelah percabangan A dan B tadi hitung nilai gini yang not M1 atau M11 kodenya, nilai gini M yang 12. Kemudian di rata-rata, ini M1. Sama nih, cabang N3 dan N4 hitung nilai gini yang pertama ini, nilai gini yang kedua. Kemudian di rata-rata maka jadinya P-2. Nilai G-nya adalah P-2. P adalah nilai gini dari induknya pernya dikurangi nilai gini dari ini bobot ratanya. Nanti perhatikan nilai gen yang paling besar itu menjadi gen yang penentu untuk menjadi cabang yang terbaik. Nanti perhatikan contoh seperti ini. Ada suatu data, perhatikan saya masuk yang C2, yang kotak 2 aja. C1 ada 1 record, C2 ada 5 record. Maka nilai gininya perhatikan ini ya saat itunya. Probabilitas C1 sama dengan 1/6. Kenapa? Karena C1 ada 1, totalnya ada 1 tambah 5 ada 6, maka 1/6. Probabilitas C2 adalah 5/6.
Ini perhatian nilai gini adalah di sini, gini adalah 1 min sigma di sini. Sigma itu penjumlahan. Ini kuadratkan, perhatikan. Karena penjumlahan kan tadi begini min ya. Min kali plus kan min, maka sini adalah 1 min 1/6 kuadrat min. Tadi ini plus, cuma karena ini tadi ada min di luar. Min kali plus kan min ya. Min 5/6 kuadrat kan. Dihitung, sekian dapat. Ini menghitung nilai gini pada single note, pada satu note. Misalnya yang seperti ini tadi. Ya, C1 ada 2 record, C2 ada 4 record, maka produksi ada 2/6, C2 adalah 4/6. Maka ada gini ada 1 min 2/6 kuadrat, min 4/6 kuadrat. Untuk lagi gini pertanyaan sebenarnya. Lalu, gini pertanyaan. Menghitung gini bisa dipahami pada satu not? Bisa ya? Bisa, Pak. Lalu, baik, lanjut. Bisa, Pak. Nah, baik. Sekarang bagaimana menghitung gini pada sekumpulan not, pada beberapa not atau not yang banyak ini dia. Ini menggunakan gini split namanya. Jadi nanti ada suatu perhitungan NI per N, total record pada anaknya dibagi dengan total record keseluruhan, kalikan nilai gini setiap anak keseluruhannya. Nah, perhatikan nilai gini nanti akan dipakai dalam algoritma klasifikasi itu pada algoritma chart, SLEQ maupun sprint. Ini sudah agak lama ya. Ini ada pasangnya juga. Nah, di sini adalah nah ini dia. Ya. Sebentar. Lanjut kembali ya. Nah, lanjut ya semuanya. Jadi contoh perhitungan Gini indeks perhatikan seperti ini. Ini pada atribut biner yang menggunakan 2 cabang. Perhatikan. Nah, ini split into 2 partition. Buat dalam 2 cabang di sini. Di sini adalah efek dari percabangan ini adalah di sini. Semakin banyak cabang dan semakin pure, semakin sejenis itu yang diharapkan gitu. Ini perhatikan di sini ada, ini contohnya ada atribut B, apakah yes atau no. Nah di sini kalau yes masuk ke node N1, no ke node N2. Perhatikan. Awalnya dari suatu data itu ada 12 record. 7 yang kelasnya C1, 5 yang C2 ini awalnya. Makanya parent. Parent itu berarti data awal ke induknya. 7 record kelasnya 1, 5 C2. Lalu 0,86 dari mana? Perhatikan, ini pakai cara tadi di sini. Pakai cara seperti ini. Bagaimana hitungnya 0,86? Ini pakai chat aja Pak ya, biar gampang ya. Saya lihat aku posisinya. Berarti yang ini perhatikan, ini berarti adalah gimana? 1 min berapa? Itu masih ingat ya? 7 per 5. Berapa per 5? 7 tambah 5 berapa? 12 ya? Halo? Masih menyimak? 7 tambah 5 berapa? 12 kan? Iya, Pak. Berarti 12. Ini langsung kurang rapi ya. Ini dikuadratkan. Kuadratkan. Yang kedua, Mak. Min tadi ini berapa? 5 per 12 ya.
5 per 12 kuadratkan. Coba ayo, ada yang pakai kalkulator bisa nggak? Kalkulator, ayo semuanya. 7 per 12 kuadratkan. Ini 5 per 12 kuadratkan dulu, coba. Ini 1 kurang ini hasilnya, kurang ini. Coba kalkulator. Hasilnya kayak gini nggak? Coba, ayo semuanya. Yang Anda menyimak. Ini 7 per 12. Kalau 5 tambah 7 kan 12. Halo, semuanya menyimak? Betul hasilnya sekian, betul nggak? Betul Pak, hasilnya Pak. Betul ya? Betul ya, berarti 0,4 86. Nah, ini jadi paham ya? Jadi hasil dari ini adalah ini 0,86. Hasilnya perhatikan, not N1 sini, itu di sini ternyata ketika dibuat cabang ke not N1, C1-nya ada 5. C2-nya ada 1, berarti di sini ada 5 C1, 1 C2. Nah, di not N2 ini perhatikan, C1-nya ada 2, C2-nya ada 4. Perhatikan, kalau Anda cek di sini, 5 tambah 2 itu berapa? 7 kan? Ini 7. Betul ya? 5 tambah 2. Ini bisa nih, 1 tambah 4, 5. Ini 5. Jadi jumlah dari 1 itu harusnya 7, karena sama dengan 7 sekarang. Awalnya 7 dapat C1 kan? Maka berarti ini 5-nya masuk ke cabang N1, 2-nya masuk ke N2. Itu harus sama dengan yang di ekran ini. Nah, di sini perhatikan, ini angka 0,3 dari mana? Ini dia perhatikan. Pertama, kita hitung nilai gini N1 dulu. Perhatikan, hitung dulu N1. Ini perhatikan tadi dengan saya tadi, 1 min 5 per 6 kuadrat, 5 tambah 1 ke 6 ya. 6 kuadrat min 1 per 6 kuadrat. Sama dengan sekian. Ini sama tadi, ini sama caranya. Terus yang gini N2 ini kan 2 dan 4 ya, berarti 1 per min 2 per 6 kuadrat, min per 4 per 6 kuadrat. Jadi itu sekian dapatnya. Nah, dari hasil nilai gini N1, gini N2, perhatikan, kita mencari nilai gini yang ini, 0,31 ini dari mana? Dari sini. Ini namanya adalah weight gini, atau bobot rata-rata gini. Ini dia perhatikan. Jadi bobot rata gini dari N1 dan N2, perhatikan rumusnya tadi adalah di sini. Kan ini adalah total nilai pada cabangnya. N adalah total keseluruhan. Kali nilai gini yang tadi gini N1 berarti I-nya N1, N2 berarti I-nya N2. Nah, gini yang di not anak turunannya, anak cabangnya. Ini dia perhatikan. Jadi 0,278 ini masuk ke sini. Kali 6 per 12. Kita 6 per 12. 12 adalah total keseluruhan dari ini. 12 total keseluruhannya dari reportnya. 6 adalah 6 ini perhatikan. Karena 5 tambah 1 adalah 6. Maka 6. Total pada N1 itu ada 6. Gitu. Nah, kalikan nilai gini yang ini, yang N1 berapa? 0,78 itu yang di sini. Plus itu sama nih, total pada N2 pun juga pada saat ini sama jumlahnya, yaitu 6 juga. Atau 6 kan? 6 per keseluruhan berarti 12. Kalikan 0,44. Kalikan yang ini. Maka dari itu dapatnya sekian. Inilah nilai gini yang bobot rata-rata gini dari not N1 dan N2. Nah, sekarang bagaimana nilai gain-nya? Gain-nya adalah tadi nilai gini per-nya itu tadi di sini. Dikurangi dengan nilai gini dari bobot rata-rata gininya. Yaitu ini. Itu ya. Maka di sini sekian. Ini nilai gain-nya. Pak, kita bersini buat apa sih Pak? Ini dia maksudnya. Kalau ini perhatikan nilai gain ini dipakai buat tadi menentukan cabang mana yang paling bagus untuk kita pakai dalam pembentukan cabangnya. Paham ya? Nah ini, sebenarnya ini seperti yang tadi saya ajarkan. Hitung nilai gini per-nya dulu, hitung nilai gini yang tadi not N1, hitung gini N2, kemudian hitung bobot rata-rata gini tadi, dan hitung nilai gain-nya. Nah, perhatikan. Gain adalah P kurangi M1. P adalah nilai gini per, M1 adalah nilai gini yang tadi, bobot rata-rata gini. Ini yang tadi yang saya jelaskan di sini. Penjabaran dari sini. Jadi saya perhatikan, kalau ada dua cabang A dan B di sini, nilai gain-nya itu lebih, misalnya tadi gini, misal M1 misal tadi 10, M2 misal 5, berarti kan lebih tinggi yang B kan. Kalau lebih tinggi nilai yang B, berarti gain itu yang kita jadikan acuan
Kalau cabang itu adalah cabang yang paling baik cabangnya. Artinya apa? Jadi kalau nilai G-nya itu lebih tinggi dibandingkan nilai G yang lain, berarti itu adalah cabang yang kita pilih. Misal nih, tadi nilai G ini dihitung misal didapatkan misal hasilnya 10 misal. Nilai G yang ini dapatnya misal 20, berarti B yang kita pakai. Nih, nilai G ini perhatikan, itu dicontohkan di sini, ada di sini jawabannya. Ini G di sini. Ini baru Anda menghitung satu cabang. Nanti bisa dilihat berapa bobotnya nanti. Jadi dengan nilai G ini, kalau nanti ada cabang yang lain nilai G-nya bisa lebih tinggi dibandingkan dengan yang ini, berarti kita pilih cabang yang lebih tinggi. Terus ini pertanyaan silakan. Halo. Ini pada menghitung Gini index pada beberapa atribut. Ya. Lanjut ya, bisa dipahami? Halo. Halo, bisa dipahami nggak? Ada yang belum paham? Atau lanjut dulu? Lanjut dulu, Pak. Lanjut ya, baik. Nah, ini tadi pada atribut binary ya, tapi ada beberapa atribut ya di sini. Nah, sekarang bagaimana pada atribut continue ini dia. Kalau pada atribut continue perhatikan, maka caranya adalah di sini sort. Ini sudah saya di sini. Urutkan nilainya berdasarkan nilai atributnya, diurutkan value-nya, urutkan atributnya berdasarkan dari nilai atributnya. Kemudian cara kedua adalah cek secara linear ini, kemudian update jumlahnya berdasarkan kondisi tertentu dan hitung Gini index. Kemudian yang terakhir adalah pilih cabang terbaik dengan syarat nilai Gini perhatikan yang terkecil. Jadi pada atribut continue ini perhatikan itu pilih nilai Gini yang paling kecil. Nah tadi kalau pada atribut ini atribut yang nominal ya, yang kategorial ini perhatikan. Ini harus sampai gen kalau ada banyak atribut. Nanti ambil G-nya paling tinggi. Nah kalau atribut continue perhatikan yang berupa angka, maka nanti nilai G-nya paling kecil. Jadi perhatikan. Pertama adalah perhatikan ini contohnya sorting, urutkan atributnya berdasarkan dari nilainya, gitu, diurutkan. Ini dari gaji ya, ini dari gaji yang paling kecil sampai yang paling besar, diurutkan. Pertama sorting. Tahap kedua perhatikan sini, secara berurutan di sini, update dari hitung matriksnya dan hitung Gini indexnya. Ini dia perhatikan. Setiap nilai kita buat suatu garis vertikal. Perhatikan. Ini kan 60 ya, kita buat garis sebelum 60. 70 sebelum 70 gitu. Buat garis sebelum batas akhir nilai value-nya. Pokoknya kalau 60 ya sebelum 60. 70 sebelum 70 gitu ya. Sampai dan seterusnya. Kemudian perhatikan di sini, pilih angka perhatikan yang merupakan midpoint, nilai tengah di antara angka sampai batas akhir di sini. Perhatikan kalau kita main kira-kira, ini kan nilainya 60 ya, 60. Bisa jadi mungkin ini 58 bisa jadi. Maka kita ambil 55 nilai tengahnya. Sama nih. Dari sini dari nilai angka 55 di sini, ini ya. Sampai angka 70 sini berapa nilai tengahnya? Kita ambil 65 di sini. Nah, ini bebas sebetulnya. Ini diambil satu angka yang range-nya perhatikan ini tidak melebihi batas angka di sini dan dia berada di atas di sini. Tadi kan ini kan 55 ya. 55 paling gampangnya. Berarti ini adalah di atas 5 berarti 65 dan masih di bawah dari angka border di sini. Sama nih. Ini berarti angka di atasnya 70 dan di bawah 75. Ambil nilai tengahnya, kita ambil 72. Nah itu. Itu ya teman-teman ya, gampang ya. Dan seterusnya pun ambil tengahnya. Tidak harus presisi 75, 85. Berapa nilai tengahnya? Kita ambil 80. Nah, itu. Dan seterusnya. Di sini perhatikan. Di sini ada kondisi tadi ini menggunakan kondisi binary descent tadi ya. Ini kondisi sama dengan lebih dari. Nah, di sini perhatikan. Yang di bawah sama dengan 55 tadi apa gajinya berapa yang yes? Perhatikan. Di sini perhatikan lihat. Yang di bawah 55 yang yes itu tuh 0. Karena di sini kan nggak ada semua yang yes. Udah habis. Gitu. Yang 0 juga 0. Namun perhatikan yang yes itu ada 3 di atas 55. Yang cek itu yang yes ada 1, 2, 3. Maka ada 3 di sini. Nah, gitu. Nah yang 0 sisanya berarti ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Maka 7 di sini. Nah, ini kenapa dapat 0,420 Pak? Ini caranya perhatikan sama dengan cara yang ada di sini. Sama dengan cara di sini. Sama nih, berarti hitung Gini N1 dulu, hitung Gini N2 dulu, nanti baru dihitung bobot
bobot rata-rata gini ya. Itu udah sekian. Sama kayak ini. Terus bisa nih sebentar. Jadi angka ini perhatikan caranya dihitung dengan cara yang sama dengan angka di sini, sama caranya. Sama semua. Terus sampai sini bisa dipahami nggak? Menghitung nilai angka gini nih dan dapatnya angka 37. Pahami bisa ya? Aduh. Bentar sampai berapa nilai gini bisa dipahami? Bisa Pak. Bisa ya. Nah, perhatikan. Yang terakhir perhatikan sini adalah pilih percabangan dengan nilai gini yang list. Perhatikan. Yang paling kecil, ini kata maksudnya. Yang list, yang paling kecil. Artinya mana di sini? Paling kecil 0,3. Artinya cabangnya harusnya adalah cabang dengan suatu kondisi 97. Jadi cabangnya apakah di atas 97, apakah di bawah kurang lebih sama dengan 97. Tadi kan dia contoh di 80 ya, betul nggak? Ada masih tadi waktu dicontoh atribut gaji tadi di atas 80, betul nggak? Halo? Betul nggak? Halo, masih ingat nggak? 80 betul ya? Maaf. Masih ingat nggak yang pakai angka tadi? Lupa, nggak memperhatikan. Iya Pak, 80 tadi. 80 kan, betul nggak? Iya Pak. Harus kalau kita mau masuk yang tadi yang betul itu bukan 80 tapi 97. Artinya apa? Dalam membuat percabangan pada atribut kontinu itu nggak sembarangan. Itu ya, kita nggak main nembak angka, nggak pakai cara yang tadi di sini. Kita urutkan dulu nilai angkanya, kemudian kita buat suatu garis vertikal. Tentukan nilai angka yang berada di titik tengah sebelum 60 ini. Ini 60, maaf ini dari 55 sampai 70. Ambil nilai angka titik tengahnya. Gitu. Kemudian pakai kondisi sama dengan dan lebih dari, cek jumlah labelnya berdasarkan kondisi tadi di sini, di atas ini dan di bawah ini. Kemudian hitung gininya tadi dengan cara tadi yang sama di sini. Sama cara hitung nilai ini, yang 1, yang 2, dan hitung probabilitasnya dan nanti coba seperti ini kan. Kemudian pilih yang paling kecil, itulah cabang yang terbaik pada atribut kontinu sebagai nanti kandidat dalam membentuk suatu pola keputusan. Artinya apa? Kalau tadi saya melihat di dalam Han tadi itu, tadi Han. Jadi dalam membuat Han ini perhatikan, ini harusnya adalah 97, gitu ya, 97. Dan tadi perhatikan, kenapa homonorm menjadi paling atas, gitu ya? Kenapa tidak berstatus tadi? Karena nilai G-nya tadi perhatikan, ini karena nilai G-nya, ya, nilai G-nya. Maaf, ini kurang bagus ya, bisa. Nilai G dari homeowner itu lebih tinggi dibandingkan dengan merit status maupun dari annual income, maka dia paling atas, gitu. Jadi saya jelaskan, perhatikan, homeowner kenapa jadi suatu atribut yang paling atas, Pak? Karena nilai G-nya itu paling tinggi dibandingkan dengan yang atribut yang lain. Terus Pak, ini kenapa merit status itu, kenapa annual income? Karena nilai gain dari merit status itu lebih tinggi dibandingkan dengan annual income, maka dia berada di sini. Itu konsep sebetulnya kalau sini. Terus bisa dipahami? Halo, ada pertanyaan? Jadi kita mengerti ya, kalau cabang ini pakai cabang ini gimana gitu. Mana yang paling tinggi nilainya jadikan paling atas ini. Jadi penerapan gain nanti seperti ini untuk menentukan posisi dari atributnya di dalam perpus ini. Sampai bisa dipahami? Halo. Tapi kalau kemarin nggak saya jelaskan, belum paham mungkin ya. Kalau lihat dari video, nggak jelas ada bagaimana. Sampai sini pertanyaan silakan. Halo, diskusi ayo. Ini sampai sini dulu ya penjelasannya ya. Tadi udah saya rekam belum? Oh sudah ya. Baik, ada pertanyaan silakan sampai sini. Ini kalau ini entropi ya. Kalau entropi bedanya tadi perhatikan. Kalau entropi beda perhitungannya, ini pakai log di sini. Min 0, maaf ini ya. Min 1/6 itu sama, itu probabilitasnya sama di sini, dulu. Kemudian min 1/6 kalikan log ini 1/6. Min 5/6 kalikan log. Ini maaf harusnya 5/6 bukan ini. Terus coba. Entropi. Ya, probabilitasnya kalikan lognya dijumlahkan. Itu. Min ada min, maka min semua di sini. Nah, kalau tadi entropi ini menggunakan information gain, ya. Maaf, gain speed di sini. Jadi entropi parent dibagi dengan entropi dari bobot rata-ratanya. Mirip tadi ya, cuma ini menggunakan entropi.
Oke, nilai percobaan dengan nilai gain rasio tertinggi akan dihilangkan gitu ya, hanya digunakan pada untuk coba 5. Jadi memang nilai gain rasio ini tertinggi itu nanti dipakai untuk menangani kelemahan pada information gain. Tadi yang kita belajar yang pertama tadi yang gini ini seperti kan. Jadi ini namanya adalah gini ya, gini. Kalau yang tadi sini, perhatikan. Nah, ini namanya adalah gain tadi. Ini adalah information gain. Sama. Ini namanya adalah information gain atau gain. Nah, kalau yang tadi entropi ini namanya adalah gain ratio. Nah, ini gain ratio. Gitu ya. Jadi perhatikan information gain ini adalah memiliki jarak perbedaan yang jauh dengan atribut yang lainnya. Ini dari bukunya Dewey gitu ya. Jadi memang perhatikan konsep entropi itu dipakai buat menangani kelemahan dari konsep gini sebetulnya. Jadi memang yang paling baru itu entropi yang paling baru. Hasil generasi memiliki jarak perbedaan yang relatif lebih sedikit sehingga pembuatan itu lebih valid. Jadi dari bukunya Hong Bodu ya. Jadi memang kalau bisa pakai entropi, tapi untuk belajar nggak apa-apa sih untuk belajar di sini. Oke, lanjut ya. Nah tadi nih, jadi Anda sekarang udah tahu ya bagaimana menghitung nilai gain ini seperti ini. Oke, bisa dihitung dengan cara tadi. Nah, di sini perhatikan yang paling kecil adalah yang mana nih? Yang ini kan, multiweight tadi ya. Maka tadi ini. Kalau kita pakai binary, perhatikan, kita pakai ini. Mana yang paling kecil yang bocor adalah ini. Makanya kita pakai ini. Kalau kita pakai binary. Ini adalah misclassification error. Ini suatu konsep untuk mengukur impurity coba dengan rumus yang berbeda, yaitu menggunakan rumus error. Diperhatikan rumus 1 min max dalam kurung probabilitasnya. Diperhatikan seperti ini ada 1 dan 5. Probabilitas 1 per 6 dan 5 per 6. Berarti 1 min max berarti diambil yang paling maksimum, paling tinggi. 1 per 6 sama 2 per 6 lebih tinggi mana? Lebih tinggi 5 per 6 kan? Maka 1 min 5 per 6. Ambil yang paling tinggi. Sama nih. 1 min max 2 per 6, 4 per 6. Ambil yang paling tinggi. Berarti adalah 4 per 6 ya, paling tinggi. Ini kan 1 per 3 ini 23 di sini. Berarti sekian ini max. Jadi kalimat gini meningkatkan dari percabangan yang paling bagus, tapi ada suatu kendala di sisi errornya masih sama. Gitu. Oke baik, sebenarnya silakan. Nah, kaitnya dengan tugas kelompoknya adalah sebetulnya, pokoknya mungkin Anda fokus boleh pakai yang gini dulu aja. Kemarin di pertemuan sebelumnya, sebentar. Kita buka dulu sebentar.